Nah, berikutnya kita akan masuk kepada struktur organisasi dalam service life cycle, di mana pada service life cycle itu dipimpin oleh seorang CEO. Nah, di mana CEO ini nanti akan membawahi tiga bagian, yaitu ada Service Management Director, ada CIO, dan CSO. Nah, untuk CIO ini sendiri itu juga akan mengepalai bagian service strategy, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Nah, pada service strategy itu untuk CEO-nya sendiri, selain kepada bertanggung jawab kepada CIO, itu juga bertanggung jawab kepada BU, Business Unit. Nah, dari BU ini juga ada integrasi terhubungannya dengan Chief Sourcing Officer, di mana juga ada hubungan dengan Service Management Director, ada Retain IS atau IT Function, dan IS or IT Strategic. Nah, untuk Service Management Director itu juga membawahi bagian Contract Manager, Product Manager, Process Owner, dan Business Reps. Nah, untuk ini juga saling terintegrasi dengan Chief Sourcing Officer sebelum nanti itu berhubungan dengan klien dan vendor. Nah, pada service design yaitu dipimpin oleh seorang service design manager yang memiliki hubungan dengan proses owner. Untuk service design manager itu nanti di bawahnya ada seorang IT planner, ada IT designer or architect, ada service catalog manager, ada service level manager, availability manager, ada IT service continuity manager, ada capacity manager, security manager, dan supplier manager. Nah, ini contoh untuk service transition. Untuk service transition itu ada dua kepalanya, yaitu dinamakan dengan service design manager dan service transition manager, di mana ini mereka harus melapor kepada service provider director. Nah, masing-masing ini nanti bisa secara terintegrasi membawahi bagian dari IT planning, planning and support, ada change and SACM, dan service knowledge management, lalu juga ada service test management, dan release and deployment. Nah, pada bagian planning and support, itu di bawahnya ada termasuk capacity and resource management, yaitu peran permanen dalam service transition. Nah, ini dapat dilakukan oleh tim yang berbeda dalam organisasi service provider, tapi mungkin juga ditujukan untuk spesifik release. Nah, pada bagian Change and SACM, yaitu pekerjaannya adalah mengenai Performance and Risk Evaluation. Nah, untuk Service Test Management, itu di dalamnya ada Test Support, ada Test Tim 1, dan Test Tim 2. Nah, untuk Release and Deployment itu pekerjaannya adalah Build and Test Environment Manager, dipimpin oleh seorang manager, dan pekerjaannya itu terdiri dari Release Tim 1, Release Tim 2, ada Release and Packaging Build, ada Deployment Team, dan Early Life Support. Ini nanti dibagi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan. Di sini pada gambar ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, ini adalah untuk suatu organisasi pada service operation, di mana untuk ini service operation ini ada seorang service desk yang membawahi mengenai technical management, application management, IT operation management, third party support, dan request fulfillment. Nah, ini saling terhubung dengan IT Operation Manager, di mana IT Operation Manager ini juga membawahi dari IT Operation Control, Infrastructure Management, Facility Management, dan Application Management. Nah, ini adalah urutan di bawah-bawah masing-masing dari Infrastructure Management, dimulai dari Server Management sampai ke Internet atau Web Operation. Nah, untuk Application Management itu juga membawahi dari Financial Application Management, Human Resource Application Management, sampai ke Business Application Operation. Nah, untuk Continual Service Improvement, nah dipimpin oleh seorang Service Manager, di mana di bawahnya ada CSI Manager dan Process Owner. Nah, ini nanti akan saling terhubung dengan CSI Owner, di mana untuk CSI Manager itu sendiri nanti akan membawahi Service Level Manager, Service Owner, dan Service Knowledge Management. Nah, untuk Service Level Manager di bawahnya ada Reporting Analyst. Nah,
berikutnya adalah continual service improvement. Nah, bagaimanakah ruang lingkup dari seorang service manager? Nah, service level manager yaitu akan membuat sebuah identify improvement opportunities bersama dengan service owner dan customer. Dan setiap bulan itu akan menghasilkan monthly service report yang akan dikirimkan kepada customer. Nah, dokumen ini nanti disebut dengan Monthly Service Report to Business Service Manager. Nah, untuk CSI Manager itu di bawahnya akan mempengaruhi atau akan melingkupi tujuan kerja terkait dengan Business Application Service, lalu ada Infrastructure or Technical Service, dan Professional Service. Nah, ini diambil dari ITEL, COVID, dan Best Practice terkait dengan Service Management Role and Customer Engagement.